Mas Kangro. Berarti itu sebegitu pentingnya tentang putusan sela yang harusnya dikeluarkan ya oleh hakim. Ya harusnya, tapi ini kan itu sangat penting. Ya, sangat penting harusnya. Tapi kan kemarin kan akhirnya kan kongres dilaksanakan yang kongres abal-abal kan. Justru itu makanya nggak diakui kan dari Menteri Putusan Hakim itu nanti akan menyelamatkan organisasi kalau benar-benar hakimnya ini firm ingin seadil-adilnya. Harapan saya sih ya seadil-adilnya. Jadi justru itu pertanyaan saya gini. Semoga dia paham lah. Karena kemarin itu kan hakimnya kurang paham sehingga tidak dikabulkan lah ya. Ya, tidak dikabulkan. Makanya kan terjadilah kongres nih. Ya kan? Tapi hakim kan selama sidang termasuk tadi sidang itu dia sudah negur tergugat berkali-kali. Kamu jangan mengulur-ulur waktu, kamu jangan ini. Kamu ini ya. Nah, jadi kayaknya hakimnya sudah mulai kayak DPR dulu kemarin lah sebelum kita kasih bahan DPR itu kan masih kemana-mana ya. Udah mulai terfokus gitu. Ya waktu almarhum Desmond awal-awal yang itu kan yang memimpin itu. Begitu kasih kita bahan waktu almarhum Desmond meninggal terus itu kan kita kasih bahan semua tuh kan. Yang kedua baru mulai kita bahan itu kan akhirnya kan dia paham begini gitu. Ini kan masalahnya kan soal paham aja. Nah, justru itu Kang Bro, karena di sini tidak dikabulkannya putusan sela, saya ya sambil ini ya. Maka terlaksanalah kongres 31 ya. Akhir Agustus lah. Di akhir Agustus. Nah, pertanyaannya Kang Bro, kongres abal-abal. Kan gimana sekarang ada kongres nggak dihadiri nggak ada 1% anggota. Anggota IAIN itu yang terdata itu kan di atas 20.000. Iya. 24-an lah kurang lebih. Ya pokoknya anggap aja 20, anggap aja 20.000 misalkan kita anggap aja 20. Padahal lebih kan? Misalnya 20.000. 1.800. 1.800 kan cuma 0,8. Iya, 21% kurang. 0,8. Ya 0,8 0,9. Enggak ada 1%. Enggak ada 1%. Bayangkan. Pertanyaannya, saya nggak mau ngarah kemarin kan udah bahas itu. Ya. Justru pertanyaannya ini kan kebiasaan kita nih Kang Bro ya. Kebiasaan kita Kang Bro kan udah bukan baru setahun 2 tahun jadi notaris. Nah, kongres pun udah bahkan di konfer Kang Bro ini kan kalau udah kongres biasanya nih ada perubahan tuh. Ya. Kayak IPAT dulu selesai kongres datang ke Kumham merubah karena kan kalau namanya perkumpulan atau organisasi kan terdaftar nih. Nah, yang saya tahu terdaftar. Ya kan mendaftar lah. Enggak, di Permen ada. Permen Kumham harus terdaftar. Ya harus dong. Jadi gini, Statblad 1876/4 jelas. Oke. Statuta itu harus terdaftar. Kemudian kalau perubahan-perubahan juga harus termasuk menghormati statuta dan sebagainya. Itu kan ada di Statblad. Di ketentuan pasal 2 itu kan jelas. Jadi kan ketentuan pasal 2 itu mungkin bisa Anda buka di ini. Intinya gini, nggak usah dibuka, nggak apa-apa. Intinya saja, saya nggak hafal tapi intinya. Jadi pengakuan terhadap organisasi itu ditentukan oleh anggaran dasar rumah tangga. Itu wajib. Ini supaya jelas. Jadi pengakuan itu dilakukan dengan menyetujui. Statuta. Saya nggak hafal secara detail, tapi intinya itu di pasal 2-nya Statblad itu. Intinya pengakuan terhadap suatu organisasi itu bukan diabaikan. Kalau diabaikan itu ngawur itu. Wah, bener-bener saya nggak ngerti. Ini orang nggak ngerti aturan, nggak ngerti apa namanya statuta dibaca gitu loh. Jangan jadi pasal 2. Jangan buat ini kan ngawur banget seorang dirjen nggak ngerti kemudian diabaikan. Itu kan ngaco. Ini negara barbar apa gimana? Konoha, Bang. Konoha itu apa? Negara netizen. Netizen itu Konoha. negara Konoha. Suka-suka aja. Suka-suka. Nah, iya itu. Itu kan ngawur gitu. Kan kita ini kan ada aturan hukum. Itu nih kita restart negara hukum. Nggak bisa main barbar atau main apa istilahnya. Apa istilah lebih sejuk lagi apa? Ya. Main tabrak lari. Intinya gini lah bro, intinya. Jadi pengakuan terhadap statuta itu dijamin oleh undang-undang. Atau zaman dulu Hindia Belanda itu sampai sekarang masih berlaku namanya Statblad 1870 nomor 64. Nah, ketentuan itu sama kemudian diakomodasi, diadopsi oleh
tadi Undang-Undang Ormas. 17 2013. 17 2013. Nah, perubahannya 2 2017. Nah, pertanyaannya itu diakomodasi di pasal 10. Nanti baca aja pasal 10. Pasal 10. Saya buka dulu di ya. Di situ ada badan hukum dan non badan hukum. Nanti ada ketentuan-ketentuan di situ. Ini yang 2 apa yang 17 dulu? Yang awal dulu dong, 17 2013. Kalau yang 2 2017 itu perubahan aja di pasal 60 61. Berarti itu sanksinya 17, bisa administratif, bisa pidana. Kalau dulu kan enggak, sanksinya kan sekedar administratif. Sekarang ada sanksi pidananya loh. Wow. Termasuk pasal karena kita mengakomodasi juga ormas yang asing dan sebagainya. Nah, pertanyaannya gini, ini kan biasa kan selalu ada kalau terjadi pemilihan kayak ya ormas bukan perkumpulan. Enggak. Kamu supaya mengerti antara ormas dan perkumpulan. Oke, siap. Jadi begini. Oke, ini saya contohkan ini, ya. Contohkan ini. Ini ormas. Ormas, jelas itu ormas. Okay. Ini perkumpulan. Berarti perkumpulan ada dalam ormas? Ya perkumpulan itu secara ormasnya komprehensif, luas. Oh, lebih luas dia. Perkumpulan itu sudah khusus, perkumpulan itu sudah berbadan hukum. Ada perkumpulan, ada yayasan, badan hukum itu kalau yang berkaitan perkumpulan berarti kata undang-undang di ormas. Kalau sudah bicara perkumpulan, di undang-undang ormas itu jika bicara tentang ormas itu di pasal 10, 11, 12, 13 sampai 15 lah di situ. Kamu baca. Sebentar. Pasal 10. Ya, 10. Pasal 9 ya. Bab 4 pendirian pasal 9. Ya, pendirian pasal 9 itu yang pakai akta pasal 10. Pasal 10-nya satu ormas sebagaimana maksud pasal 9 dapat berbentuk badan hukum dan tidak berbadan hukum. Kuncinya itu, kunci. Stop. Jadi perkumpulan itu badan hukum enggak? Berbadan hukum. Badan hukum. Makanya tadi ini bagian dari ini, Bro. Kelak. Termasuk yayasan. Perkumpulan itu masuk di dalam termasuk ormas. Yayasan. Yayasan masuk dalam yayasan ormas. Jadi nanti di undang-undang itu, saya nggak hafal persisnya, tapi di pasal 51 dan 52 itu ruang lingkupnya. Pasal jadi gini. 51, 52. Oke, lanjut. Saya nggak hafal, tapi saya jelaskan intinya. Jadi ormas itu membeli keleluasaan pada ini tadi, saya contohkan tadi. Ini walaupun ini bagian di ini, ini diberi kekuasaan ya, diberi kekuasaan untuk mengatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi badan hukum ini. Misalnya yayasan, dia boleh mengatur dengan Undang-Undang Nomor 16 2001, Junto 28 2004 tentang yayasan. Yayasan. Yang salah. Walaupun itu jangan salah 16 2004 itu kejaksaan. Ya, itu dia mirip-mirip. Kalau 11 2020 Cipta Kerja. Kan. 11 2021 itu perubahan dari 16 2024 kejaksaan. Mirip-mirip tuh. Mirip-mirip. Makanya kalau mau belajar kayak gini sama aku udah hafal semua. Nah, berarti walaupun itu diatur dalam undang-undang ormas nih. Dalamnya kan ada perkumpulan. Kayak di pasal 11 ini kan. Pasal 11 ayat 1 kan jelas. Itu kan tapi di pasal 51 sampai ke sana termasuk yang asing, termasuk yang dalam negeri dan sebagainya, itu diberi keleluasaan. Dia mengatur dengan ADART, wajib. Wajib di situ. Pasal 51 sampai 52. Oke, 51. Di situ jelas itu. 51. Oke. Jadi karena itu badan hukum dan tidak badan hukum di situ. Di situ itu juntonya di pasal 10 tadi, ya dah. Nah, tapi dia diberi kewenangan. Tunduk dan patuh ketentuan peraturan perundang-undangan. Tunduk dan patuh peraturan perundang-undangan yang terkait. Walaupun dia di bawah undang-undang ormas, dia bisa. Iya. Jadi undang-undang ormas itu sebenarnya payung dari perkumpulan badan hukum. Mungkin yang lebih besar, komprehensif. Baru nanti perkumpulan mengatur sendiri. Makanya gini, ada orang kadang-kadang gini. Enggak, itu nggak berlaku ormas, undang-undang ormas itu nggak berlaku untuk perkumpulan karena tidak berlaku surut. Salah.